Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, sidang jamaah maghrib. Kali ini kita akan berdialog dengan topik godaan wanita. Ya, tentu saja bagi wanita itu godaan laki-laki. Nah, kita ambil ini sebagai landasan di surah Al-Imran ayat 14. Ayat 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi lin-nasi hubbus sahawati minan nisa'i. Dijadikan indah syahwat terhadap wanita. Ini dia Allah tempatkan di nomor 1 ini. Jadi memang godaannya kuat sekali ini. Kemudian dilanjutkan wal banina, dan juga godaan anak. Karena biasanya kita melakukan sesuatu demi anak, bahkan ada yang melanggar demi anak. Nah ini. Tapi ditempatkan yang kedua. Yang pertama itu wanita. Kemudian wal qanatiril muqantarati. Ini harta berupa perak dan emas. Jadi ini godaan. Ini ketiga. Kemudian waminal zahabi wal fiddati. Ya, jadi tadi itu harta, kemudian berupa emas dan perak. Artinya uang, saham. Kemudian wal khairil mutasawwamati. Ini tunggangan. Kalau sekarang ini mobil, kendaraan, Alphard, Mercy, BMW, nah itu ya. Dan itu bisa dianalogikannya itu. Jadi godaan memang yang kuat itu. Ya. Wal an'am, dan peternakan, ranch, atau bisa dikatakan perusahaan. Dan wal harsi, dan sawah ladang, lahan. Kita ketahui bahwa beberapa konglomerat itu menguasai lahan, utamanya di Kalimantan. Memang godaannya kuat. Zalika mataul hayatad dunya. Itulah godaan dunia. Dunia itu bermakna dekat, dunia. Akhirat itu akhir, jauh. Jadi memang kecenderungan manusia itu mengutamakan yang dekat. Ya, itu dunia. Wallahu, dan Allah indahu husnul ma'ab, dan Allah menyediakan hal yang lebih baik dari itu semua. Tapi karena memang godaan dunia ini sangat kuat, maka banyak yang terjerumus, terutama wanita. Ya. Dan ini ada 3 sebabnya ini. Niat, kemampuan, dan kesempatan. Ya, ini saya mau cerita waktu kami pendidikan di Malaysia. Kami tinggal di sebuah hotel. Kalau tidak salah saat itu saya di lantai 12. Teman-teman itu rata-rata di atas lantai 10. Waktu kita pulang dari sekolah, ada yang iseng. Dia tindas lantai 10. Rupanya itu klub malam di lantai 10. Di Malaysia, tapi ada tertulis. Orang Islam dilarang masuk. Kami tidak masuk, tapi bukan karena itu. Persoalan kemampuan. Kami punya uang saku itu tidak sanggup masuk di situ. Tidak mampu, habis itu uang saku kalau kami masuk di situ. Artinya Allah menolong kami itu. Jadi keterbatasan kita kadang-kadang itu menyelamatkan kita. Ya. Jadi ada niat, ada kemampuan, ada kesempatan. Saat itu kesempatan. Tidak ada yang tahu karena kami tidak ada keluarga di situ. Cukup ditindas 10 kita bisa masuk. Tapi persoalan kemampuan. Ya. Mungkin ingin lihat-lihat saja. Tapi itu berbahaya, lihat-lihat. La taqrabus salat. Apa? La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Itu ada pada surah Al-Isra itu pada ayat ke-32. Wala taqrabus zina. Jangan dekati zina. Ya, zina. Innahu kana fahisatun.
fahisatan. Sehingga itu buruk itu fahisatan ya. Ya. Kemudian dilanjutkan wasa as-sabil, dan jalan yang jelek. Artinya begini, kita manusia ini kalau dekati zina itu belum melakukan, sangat kuat godaannya, dan kita rata-rata tidak mampu, kecuali Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu, dan saya kira di sini ya belum tentu kita bisa melihatkan kesempatan kalau dapat pulang seperti Nabi Yusuf. Sudah ada di rumah, ditutup pintu, diajak lagi, cantik lagi, orang kaya lagi. Dan itu disebut bahwa tidak ada, itu Quran sopannya itu tidak disebut Sulaiha, tidak. Itu Sulaiha, nama Sulaiha di hadis itu tempat lain. Dia sekatakan saja yang punya rumah menginginkan dia, dan dia pun menginginkan. Jadi Yusuf juga bergairah. Ya. Tetapi dia tidak turutkan gairahnya. Itulah baru normal namanya. Ada kalau laki-laki dia menuruti nafsunya, baru berzina baru dikatakan itu normal. Justru itu tidak normal. Yang normal adalah seperti Yusuf. Ada gairah, ada nafsu, tapi dia tidak ikut nafsunya. Karena dia takut kepada Allah. Itu. Nah, inilah kita ini kadang-kadang mencela orang. Tapi kalau kita berada di tempat itu mungkin kita lebih ganas. Dan kadang-kadang kita berubah. Ada orang yang baik-baik. Jadi seperti ini pejabat-pejabat mungkin ada yang dites. Waktunya dites bagus. Tapi begitu dia kaya, begitu dapat peluang, ya kita tidak usah menyebut, tapi baru-baru ada kan kasus itu. Sudah menduduki kedudukan terhormat, dapat peluang. Cantik lagi. Akhirnya terjerumus. Jadi banyak orang yang jatuh gara-gara wanita, dan itu ditempatkan nomor 1. Karena memang kita ini, manusia ini diciptakan sebagai makhluk terbaik. Tapi di balik itu ada kelemahan. Ya kita sharing, saya tidak usah lanjut karena kita punya pengalaman masing-masing. Tapi ada istilah yang bagus ini. Katanya jangan terlalu percaya anak muda. Karena dia mau cari pengalaman. Tapi ada lagi lanjutannya. Jangan terlalu percaya orang tua. Karena dia mau mengulangi pengalamannya. Katanya ada lagi. Jangan terlalu percaya ustaz. Karena dia tahu cara bertobat. Alias ini kita harus hati-hati. Seorang ulama besar. Kemudian dia pergi. Dia titip anaknya di ulama besar ini. Apa yang terjadi? Ambil. Itu anaknya. Jadi inilah mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Itulah sebabnya laki-laki itu nikah. Tidak menghalangi kodratnya. Ada ajaran yang tidak boleh nikah. Itu mengingkari kodratnya.